Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan membahas tentang implementasi dan tantangan manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan atau knowledge management merupakan sebuah proses strategis untuk mengelola pengetahuan agar dapat memberikan nilai nyata bagi organisasi. Knowledge management membantu organisasi mengubah aset intelektual seperti pengalaman, keahlian, dan informasi menjadi nilai ekonomi. Artinya, pengetahuan tidak hanya disimpan, tetapi dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kinerja organisasi. Implementasi knowledge management menjadi sangat penting karena dapat meningkatkan efektivitas kerja, mendorong inovasi, dan membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif. Dengan pengelolaan pengetahuan yang baik, organisasi mampu merespons perubahan dengan lebih cepat dan tepat. Namun, knowledge management bukan hanya tentang penggunaan teknologi. Knowledge management mencakup tujuan bisnis, manusia, proses, dan budaya organisasi secara holistik. Jika hanya mengandalkan teknologi tanpa memperhatikan manusia dan proses kerja, maka implementasi KM tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, penerapan knowledge management harus dilakukan secara terstruktur dan terencana. Implementasi knowledge management dilakukan melalui tahapan-tahapan yang membentuk suatu siklus terintegrasi. Siklus ini dimulai dari identifikasi pengetahuan, kemudian berlanjut ke akuisisi, pengembangan, pembagian, pemanfaatan, dan diakhiri dengan retensi. Tahapan ini memastikan bahwa pengetahuan tidak hanya dimiliki oleh individu, tetapi benar-benar digunakan oleh organisasi. Dengan adanya siklus ini, pengetahuan menjadi aset strategis yang terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Setiap tahap yang disebut sebelumnya memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pengetahuan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal. Pertama adalah identifikasi. Tahap ini bertujuan untuk memetakan pengetahuan yang sudah dimiliki organisasi dan membandingkannya dengan pengetahuan yang dibutuhkan. Biasanya dilakukan melalui audit pengetahuan agar diketahui adanya kesenjangan. Yang kedua, akuisisi. Pada tahap ini, organisasi memperoleh pengetahuan baru, misalnya melalui pelatihan, perekrutan tenaga ahli, pembelian lisensi, atau benchmarking dengan organisasi lain. Yang ketiga adalah pengembangan. Pengetahuan yang telah diperoleh kemudian diolah, divalidasi, dan dikemas agar siap digunakan, misalnya melalui dokumentasi, modul pelatihan, atau standar kerja. Keempat adalah pembagian dan distribusi. Tahap ini bertujuan memastikan bahwa pengetahuan dapat diakses oleh orang yang tepat pada waktu yang tepat. Kelima adalah pemanfaatan. Pada tahap ini, pengetahuan diterjemahkan menjadi tindakan nyata untuk mendukung pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, dan inovasi. Terakhir adalah retensi. Tahap ini bertujuan menjaga agar pengetahuan penting tidak hilang meskipun terjadi pergantian karyawan. Dengan adanya keenam tahap ini, pengetahuan dapat terus dipelihara dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Contoh penerapan knowledge management yang berhasil dapat dilihat pada PT MRT Jakarta. PT MRT Jakarta menghadapi tantangan membangun budaya kerja berbasis pengetahuan teknis tinggi. Untuk itu, mereka mengimplementasikan sistem manajemen pengetahuan yang berfokus pada distribusi pengetahuan dan pembelajaran. Pendekatan ini menekankan keterbukaan informasi sehingga pengetahuan tidak hanya dimiliki individu, tetapi menjadi milik organisasi.
Dampaknya adalah meningkatnya efektivitas distribusi pengetahuan, terbentuknya ekosistem pembelajaran cepat, dan meningkatnya inovasi pelayanan publik. Studi kasus kedua adalah PT Wijaya Karya Persero Tbk. Nah, sebagai perusahaan konstruksi berbasis proyek, mereka menghadapi resiko penemuan kembali roda karena lokasi proyek yang tersebar. Untuk mengatasi hal tersebut, PT Wijaya Karya membentuk Biro Knowledge Innovation Operation Excelsen. Biro ini berfungsi mendorong inovasi teknis dan manajerial sehingga pengalaman dari suatu proyek dapat dimanfaatkan pada proyek lainnya. Dampaknya adalah proses konstruksi menjadi lebih efisien dan nilai aset intelektual perusahaan meningkat. Dalam penerapannya, knowledge management menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, tantangan manusia, yaitu adanya resistensi berbagi pengetahuan karena takut kehilangan posisi atau status. Adapun yang kedua, yaitu tantangan organisasi dan budaya, seperti budaya kerja individualis dan kurangnya dukungan pimpinan. Yang ketiga, tantangan proses, yaitu tidak adanya SOP KM yang jelas dan terintegrasinya KM dengan proses bisnis. Yang keempat adalah tantangan teknologi, yaitu sistem yang tidak user friendly dan kurangnya infrastruktur. Keberhasilan KM ditentukan oleh budaya berbagi, kepemimpinan yang kuat, teknologi yang mendukung, proses yang terintegrasi, serta keberlanjutan sistem. Sebaliknya, kegagalan terjadi ketika KM hanya dianggap sebagai proyek teknologi tanpa memperhatikan aspek manusia dan proses. Sebagai kesimpulan, implementasi knowledge management harus dilakukan secara holistik dengan mengelola manusia, proses, teknologi, dan budaya secara seimbang. Organisasi dapat mengubah pengetahuan menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.